Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gue Desmond. Dan saya Hartono. Oke, hari ini kita akan bahas tentang cara kasih advice ke orang. Betul. Eh, kan sering ya kita kayak alamin tuh apa ya, kayak pernah gak sih lu dengar cerita kayak orang kasih advice ke temennya atau Heeh. mungkin terima advice dari entah Temennya dari temen atau dari dari siapapun, siapa? malah jadi Tersinggung. ribut gitu, jadi tersinggung, Betul. kayak gak terima gitu. Nah, Betul, itu betul yang akan kita sekali. bahas hari ini. Oke, pertanyaan pertama deh, langsung buat ke Hartono. Eh, pernah gak lu alamin sendiri, lu kasih advice ke orang lain, tapi itu orang gak terima, Han? Dia gak suka. Sering, Oh, sering sering? banget, sering. Nah, gimana tuh? Sebenarnya kalau kita pas kasih orang advice atau saran ya, pasti banyak yang nggak terima. Kayak kita dianggapnya itu nggak mengerti kondisi dia. Oke. Jadi kita asal kasih advice doang. Itu sering lah, sering sekali terjadi. Cuma berkacamata, maksudnya melihat dari itu semua, itu hal yang lumrah. Karena sebenarnya waktu kita kasih advice pun kita harus melihat diri kita sendiri. Oke. Maksudnya kita ini mau kasih saran demi dia atau demi kita nih. Oke. Banyak advice itu sebenarnya demi kepentingan kita. Kadang kita mungkin kita nggak suka gitu. Betul, kita gak tahan liatnya. Kita ngomongnya saran padahal Demi kebaikan dia. padahal kritik Oke. gitu kan. Jadi pertama sih memang sering ditulis itu saran dan kritik ya. Ah, Tapi kita selalu berpikir ya kan saya cuma kasih pendapat oke. gitu loh. Saya cuma kasih saran padahal sebenarnya kita lagi mengkritik orang. Oke. Jadi itu sering banget terjadi. Nah, kalau lu sendiri Mon, Kasih advice ke orang dan dia nggak suka, pernah sih. pernah ya? Gue inget pas dulu ada satu teman kuliah, gue juga lupa sih masalahnya apa, tapi intinya waktu itu tuh akhirnya gue kasih advice setelah dia Heeh. cerita. Heeh. Ternyata, oh iya, dia di depan gue sih dia gak ngomong apapun. Mm-mm. Cuman setelah itu kayaknya gue dengar dari teman gue yang lain, kemarin kayaknya dia nggak suka deh lu cerita, lu ngomong kayak gitu. Betul. Dulu jujur gue nggak paham gitu, pikir ya Heeh. orang gue cerita doang, gue kasih pendapat, Heeh. hidup tuh gak usah kayak gini lah gitu. Heeh. Ternyata, tapi gue juga mulai belajar gitu, ternyata kok kayaknya belum tentu itu yang orang lain butuh gitu ya. Betul, betul, Tapi ya dulu betul. nggak ngerti, ya Dulu kita taunya menurut gue tembak aja aja. gitu, ya tembak aja gitu. Benar, benar, benar. Ya, Wajar sih, itu ya, sih sering terjadi ya. itu sering terjadi. Nah, kita masuk ke pertanyaan kedua. Nah, eh menurut lu kenapa nggak semua advice itu bermanfaat atau perlu dikasih gitu? Nah, sebenarnya gini, banyak hal itu pertama, jangan kasih advice itu ke yang bukan bidang kita. Oke. Contoh ya, Desmond nih, apa namanya itu bidangnya jadi dokter lah. Saya bidangnya jadi sales gitu ya. Terus saya ngomong ke Desmond nih, Mon, lu kalau jadi dokter, lu ngomongnya jangan pahit-pahit gitu dong. Oh. Lu ngomongnya itu yang agak manis sedikit, biar orang itu ada repeat order gitu kan. Ah, Sebenarnya dari sisi sales itu sih gak ada masalah gitu ya. Tetapi kan dokter kan nggak boleh gitu. Dokter kan harus ngomong kenyataannya gitu loh. Terus apa hak kita ngajarin dia kerjaan dia? Gitu oke. kan. Itu sebenarnya itu satu hal itu gak nyambung banget. Jadi itu yang sering terjadi. Banyak orang merasa itu lebih pinter. Contoh masak. Kayak Desmond masak lah. Terus saya karena saya merasa saya pinter masak, saya kasih saran aja langsung. Mon, lu masak yang gini-gini. Ya belum tentu Desmond mau yang ribet. Ya, ya. Bisa aja Desmond memang orangnya makanannya terserah, dia makannya apa adanya, gak mau ribet, gak enak dikit, gak apa-apa kan, gak ada yang tahu gitu. Jadi kadang advice itu kita harus lihat apakah yang kita kasih ini bermanfaat apa enggak. Itu pertama. Kedua, waktunya pas gak. Ketiga, penyampaiannya. Oke. Penyampaiannya bagaimana. Nah, sebenarnya kalau bisa sih kita hindari kasih saran kecuali diminta. Menurut saya itu udah paling aman. Ya, ya. Kalau diminta kita kasih, tetapi diminta pun ini tricky nih diminta Iya, iya, nih. iya. Walaupun diminta kita tetap bisa menyakiti perasaan orang sebenarnya. Karena kan pas diminta itu kita nggak tahu ya perasaan dia lagi gimana ya. Apakah dia lagi butuh disupport Iya, iya. atau Kadang mungkin juga kadang misal kayak misal pasangan kita mau beli sesuatu atau kita pengen beli sesuatu, kita itu cuman pengen dia bilang iya, ini bagus, betul. oke gitu, Pengen didukung pengen lah. didukung. Tapi belum tentu
pasangan malah dapat kuliah gratis. dapat kuliah. Ya, kadang-kadang seperti itu. Sering. Jadi kita harus lihat pada saat itu advice kita bermanfaat gak. Intinya gak ada manusia yang sempurna dan kita tidak bisa mengubah orang lain. Kadang kita selalu berpikir kita kasih saran, nanti dia berubah. Gak sesimpel itu sih ya orang berubah ya. Maksudnya itu pertama. Kedua, kalaupun harus kasih saran, advice ya, dan pas diminta, menurut saya cara yang paling ampuh itu adalah pakai teori sandwich. Teori sandwich itu kita ngomong dulu kelebihannya, terus baru kita selipin sarannya. Habis itu kita balut lagi dengan kelebihannya. Contoh, katakan Desmond tanyalah, menurut saya dia kelola keuangan gimana? Seandainya nih. Terus saya bilang, ya menurut saya sih lu udah bagus Simon kelola keuangan. Lu kan orangnya juga gak pernah jajan sembarangan apa segala macem. Lu makan juga yang biasa-biasa aja. Apa gua rasa sih udah oke lah. Cuman mungkin kalau gadget gak usah ikutin terus. Ya dia juga gak ikutin gadget sih guys. Ya kalau kita mau kasih sarannya gitu kayaknya gak perlu ikutin terus Simon karena kan gadget kan gak ada habisnya. Tetapi kalau gue bilang overall oke lah Mon, gak ada masalah sih. Nah dengan gitu kan Desmond mungkin lebih bisa senang terdengar. Iya betul. Jadi itu pun gak setiap saat loh. Kalau advice itu menurut aku pas diminta. Gitu. Nah kalau lu Mon, menurut lu nih kenapa gak semua advice itu bermanfaat? Sebenarnya menurut gue sendiri sih 3 poin tadi sih yang lu ngomong. Waktunya pas gak, bermanfaat gak, bener atau enggak sebenarnya yang kita omongin ini gitu. Karena kalau salah satu dari ini gak ada, sebenarnya jadi sia-sia gitu. Misal yang Hartono ngomongin ke gua bener, tapi waktunya gak pas nih. Misal gua lagi bad mood lah. Habis itu tiba-tiba Hartono lihat sebenarnya cara gua ngobrol sama pasangan tuh nggak oke gitu. Nah pas itu Hartono kasih tahu ya percuma karena gua lagi nggak bisa terima apapun yang Hartono ngomong. Akhirnya malah adanya itu jadi gua ngerasa Hartono mah sok tahu, menggurui atau apapun itulah. Itu biasa yang sering terjadi. Percikan-percikan yang bikin miskom gitu. Nah jadi penting untuk pahamin tadi sih. Menurut gua waktu yang tepat, benar atau enggak, sama bermanfaat atau tidak gitu. Memang betul. Kalau benar dan bermanfaat pun, kalau waktunya nggak pas, skip aja. Skip dulu. Mungkin nggak saat itu. Bukan berarti nggak boleh, tapi mungkin nggak di saat itu. Next time lah ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Pernah nggak lu dikasih advice dan lu nggak suka? Kali ini lu yang terima advice, bukan yang sering. Kayak nge-YouTube lah, ini yang kita kan bikin YouTube nih. Pasti banyak yang kasih advice gitu loh. Harusnya bikinnya gini. Harusnya yang editannya harusnya gini. Ya kan dia orang nggak bikin. Kalau dia orang bikin, dia orang ngerasain gitu ya bodoh. Susahnya, maksudnya nggak gampang gitu loh, ngeditnya lah, ininya lah, itunya cari topik, bener. Dikira kita natural kali, pinter banget gitu kan. Ya, tapi sebenarnya gini. Dikasih advice dan kita gak suka itu udah biasa, tetapi kalau bisa kita jangan masukin ke hati. Tapi kalau mengganggu komunikasikan aja. Kalau menurut aku ya, contoh dari teman baik kita, dia sering kritik kita cara kita jalan, padahal kaki kita memang pincang seandainya. Udah pincang dikritik lagi kan, jahat ya. Kalau kita biarin terus ya kita kesel, bener nggak? Kalau kita biarin terus ya lama-lama kita makin kesel. Gak ada habisnya. Ya apa salahnya kita ngomong, sorry nih, gua jalan kan memang kayak gini, kaki gua memang pincang. Ya janganlah lu katain gua terus gitu loh. Maksudnya dikomunikasikan gitu loh, bukannya dibiarkan. Kadang orang itu gak ada maksud jelek sebenarnya. Orang itu kadang kasih advice itu maksudnya baik. Cuma dia nggak tahu kalau itu mengganggu gitu loh. Jadi menurut itu salah satu hal yang paling simpel yang bisa kita lakukan ya. Nah, kalau lu pernah nggak lu dikasih advice dan lu gak suka? Pernah sih. Pernah ya? Ya beberapa kali lah, ada aja lah ya. Namanya juga hidup ya. Komunikasi itu umum sih sebenarnya. Gua itu pernah waktu itu
ya dikasih advice lah soal mungkin soal kerjaan, lalu soal hubungan beberapa hal lain, tapi jujur pas dikasih itu kondisinya gua lagi enggak minta, lalu juga lagi enggak mood buat dengerin mungkin ya waktu itu. Jadi rasanya itu tuh jadi ada muncul sebel sama itu orang gitu. Waktu karena ya itu tadi apa waktunya kayak gua lagi gak pengen sama lagi gak mood aja gitu. Waktunya nggak pas. Tiba-tiba dikasih kuliah gitu. Ya jadi pelajaran buat gua juga sih. Tapi ya gua juga gak ngerasa jadi orang yang kasih advice juga jahat gitu. Tapi ya mungkin mereka peduli dan memang ada pendapat aja gitu. Tapi ya eh, jadi pelajaran aja sih menurut gua, jadi lebih ngerti sebenarnya mungkin nggak tiap advice itu butuh kita sampaikan, tergantung kondisi ya jadi pelajaran gitu. Memang sih, memang karena itu kita lagi gak mood, tiba-tiba orang ketemu, orang ngerasa, waduh, bermanfaat nih kasih kita saran ya, kita males banget. Atau kadang juga terutama kalau kita ngerasa kita lebih superior, mungkin teman ini kayaknya di bawah gua nih gitu. Kalau kita ketemu yang lebih rasanya lebih superior dibanding kita pasti Oke aja. iya Pak, benar. Apalagi dikasih advice sama adik kita. Waduh, itu sih enak bener lu. Lu gua kuliah gratis juga udah syukur. Ya gitulah ya. Oke. Nah, kita ke pertanyaan terakhir. Kalau menurut lu sendiri, ada nggak satu hal yang lu pengen lebih banyak orang tahu lah, mungkin mengenai kasih pendapat atau advice? Pertama gini, tidak ada orang yang suka dikritik. Itu udah pasti sebenarnya. Jadi kalau gak diminta gak usah kasih. Oke. Nah, ini bukan pamflet yang bisa sebarluaskan secara cuma-cuma gitu kan. Tidak ada satu orang pun yang suka dikritik. Ada orang yang bisa terima kritik, itu ada. Ada orang yang dia suka dikritik untuk membangun, itu ada. Iya. Tetapi sebenarnya jarang. Orang itu pasti lebih suka dipuji lah daripada dikritik ya. Daripada kita fokus dengan apa yang dia kurang, mending kita fokus ke apa yang dia lebih gitu kan. Nah itu pertama. Kedua, kalau ada orang bikin salah, kita gak usah berpikir bahwa wah kita harus ajarin nih biar dia ngerti. Ya biarin lah ya, ngajarin dia bokap nyokapnya aja atau siapa atau atasan dia, bener nggak? Ya contoh nih, kita pesen mie seandainya, terus ada di kafe ada waitersnya yang kasih kita bihun seandainya. Ya pertama gini, gak perlu kita ngajarin dia, lu kalau seandainya orang pesen lu harus catet apa segala macam. Ya itu biarin aja lah menurut aku ya. Lebih ke kayak gini, mending kita selesaikan konflik yang ada. Bisa gak ini diganti? Kalau memang bisa diganti, kita ganti. Kalau seandainya gak bisa, ya gak apa-apa, gitu kan. Daripada dia juga mungkin juga gak sengaja loh melakukannya. Dia bisa aja dia lagi bad mood, lagi apa segala macem gitu kan. Lagi sumpek, pikirin banyak hal, terjadi hal seperti itu. Jadi ya kita gak bisa salahin. Maksudnya gak selalu, itu pertama. Kedua, harus memenuhi 3 kriteria itu. Pertama, yang kita kasih advice ini menurut kita bermanfaat. Kedua, waktunya pas gak? Ketiga, perhatiin cara ngomongnya. Yang bermanfaat udah harus bener, pasti bener. Kedua, waktunya pas. Ketiga, perhatiin cara ngomongnya. Jangan berpikir karena kita atasan, kita berhak nih ngomongin dia belak-belakan aja. Gak bisa berhak, tetapi gak akan membantu. Belum tentu dia berubah. Gitu. Jadi menurut aku itu paling penting, dan juga jangan merasa bahwa kita paling benar. Kadang kita itu yang penting kalau ketemu orang jangan kita berpikir kita benar dia salah gitu. Nggak selalu. Nah, menurut lu Mon, kalau lu gimana? Apa yang menurut kita benar, sebenarnya benar ini tiap orang beda. Jadi yang buat Hartono benar belum tentu buat gue benar. Tapi Hartono bener, gua juga bener. Jadi pendapat kita masing-masing nih ya ada alasan kita masing-masing. Jadi itu jangan merasa kita ini lebih superior gitu. Walaupun memang kita ada alasan kita, tapi hargai juga pendapat orang lain.
Lalu satu lagi menurut gue ya jangan eh, dasar motivasi kita kasih advice ini apa? Kita perlu lebih aware dengan itu. Kalau kita memang cuman pengen dianggap lebih pinter atau terlihat lebih Hebat. apa ya hebat gitu ya, ya hati-hati juga dengan itu. Itu malah bikin sebenarnya apa ya? Cuman numbuhin ego kita dong sebenarnya. Jadi ya mungkin selain yang Hartono ngomong ya sedikit tambahan sih di situ sih. Oke. Oke, siap, Jadi Bang. ini mungkin sekilas atau pendek aja yang kali ini ya Nah, tentang tentang cara advice. memberi advice. Tapi banyak cara lain sih gue yakin dan juga teman-teman juga mungkin banyak pengalaman yang lebih apa ya cara yang mungkin lebih efektif juga gitu. Tapi ya ini mungkin salah satu opsi ya yang bisa teman-teman praktekin. Nah, oke, itu aja lah ya untuk Sekian dari video kita kali ya, ini. Mona. Sekian dari video kita. Jangan lupa di-share buat teman kalian yang mungkin butuh dengar ini juga. Lalu juga di-subscribe, di-like, dan juga di-komen. Tapi jangan jadiin video ini buat kritik temennya. Ntar habisnya, no kan gue bilang juga apa. Oh, udah gua bilang Lu tuh. tuh jangan kayak gitu. Malah jadi buat serem. Ya, tapi Oke. kita sangat senang kalau ada yang mau bertanya ya, Boleh, ataupun mau share pendapat mereka di dalam kolom komentar. Nanti kita pasti balas. Thank you Siap. teman-teman Thank semua. you. Sampai ketemu di video berikut. Ya, thank you.